Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Masa-masa yang paling indah dalam iman Kristen kita seringkali justru di masa-masa di mana seorang baru bertobat, baru mengenal Yesus, baru masuk gereja, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang menyebutnya sebagai masa cinta mula-mula. Nah, kenapa? Karena di saat seperti itu kita merasa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Tadinya mungkin kita jauh dari Tuhan, tapi sekarang kita merasa Tuhan itu dekat, ya kan? Tuhan itu dekat bukan karena dia baru saja mendekat kepada kita, tapi selama ini kitanya yang menjauh dari Tuhan. Tuhannya sih tidak pernah meninggalkan kita, Tuhannya sih tidak pernah membiarkan kita, tetapi kitanya yang seringkali menjauh, kitanya yang seringkali meninggalkan Tuhan. Jadi waktu kita baru bertobat, kita mulai merasa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Lalu di masa itu kita juga luar biasa merasakannya. Kenapa? Karena kita meninggalkan dosa. Lalu kita lihat banyak berubah. Aduh, saya tadinya perokok berat, sekarang saya berhenti merokok. Aduh, saya tadinya mungkin pemabuk, gitu kata saudara ya. Aduh, mungkin tadinya saya seorang penjina. Aduh, tadi mungkin saya berselingkuh, misalnya kata saudara ya kan. Aduh, tadinya saya sedang pergi ke dukun. Atau mungkin tadinya saya seorang yang sadis, yang jahat, yang garang gitu. Lalu kemudian setelah saya bertobat, Tuhan rubah segala semuanya. Dan dosa udah saya tinggalkan. Mungkin sudah berkata tadinya saya penjudi, pendeta, lalu sekarang saya buang semuanya, dan hidup saya lebih rasa enak gitu, hidup saya lebih rasa tenang gitu, daripada dikejar-kejar dosa, dikejar-kejar rasa bersalah. Sekarang tuh kayaknya hidup saya lebih tentram, saya tidur juga lebih nyenyak, bersama keluarga juga lebih indah, masa muda saya juga lebih dahsyat gitu ya kan. Kenapa? Karena waktu baru bertobat, yang pertama kita merasa Tuhan dekat, kita mulai tinggalkan dosa, kita mulai banyak berubah, dan kita senang melihat perubahan itu. Lalu yang ketiga, di masa itu kita mengalami banyak mujizat, karena orang yang baru bertobat, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lihat betul mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, tiba-tiba Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan dia mulai merasa kasih Tuhan makin dalam hidupnya. Lalu yang keempat, kenapa masa-masa baru bertobat adalah masa-masa yang paling indah? Karena di masa itu kita makin bersemangat untuk melayani Tuhan. Tadinya mungkin kita ke gereja aja nggak pernah gitu ya kan. Tiba-tiba sekarang kita mulai tertarik untuk bersaksi, tertarik untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Sampai ada banyak orang yang ngomongin kita, wah lihat tuh dia sekarang udah aneh, tuh sekarang apa-apa Tuhan. Kita juga masa bodoh. Kenapa? Karena kita betul-betul ngalamin cinta Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hati kita. Cuman pokoknya saya mau balas cinta Tuhan, karena Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Namun seringkali persoalannya, setelah kita bertahun-tahun hidup dalam Kristus, kemudian tidak ada lagi kemajuan yang berarti. Kenapa? Karena cinta mula-mula kita mulai tawar. Nah, harus kita mengerti, cinta mula-mula sebenarnya bukan bicara tentang waktu. Karena cinta mula-mula itu justru bicara tentang hati kita. Bagaimana setiap hari harus menjadi cinta mula-mula kita dengan Tuhan, di mana kita merasa Tuhan itu dekat, kita merasa bahwa kita harus terus berubah, kita percaya bahwa kita terus mengalami banyak mujizat, dan kita percaya kita harus terus bersemangat melayani Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa penting
pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang cinta mula-mula. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang harus memiliki cinta mula-mula bersama dengan Tuhan. Tapi seperti sudah saya katakan tadi, bahwa cinta mula-mula janganlah hanya berhubungan dengan waktu, tapi cinta mula-mula harus senantiasa berhubungan dengan hati. Bahwa hati kita selalu hangat buat Tuhan, hati kita selalu percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, Tuhan itu selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang cinta mula-mula, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, begini firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Ini dia cinta mula-mula itu kan. Aku teringat pada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Nah, ini bicara kasih mula-mula itu kan. Bagaimana kau mengikuti aku di padang gurun, saudara-saudara. Orang kalau punya cinta mula-mula di tengah masa yang sukar sekalipun tetap mencintai Tuhan. Di negeri yang tiada tetaburannya, artinya negeri yang kering, negeri yang kamu tabur apapun tidak akan berbuah. Ayat yang ketiga, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat cinta mula-mula itu penting. Tuhan mengingatkan bagaimana kamu tadinya begitu setia, kamu tadinya begitu kudus, tapi justru setelah kamu diberkati, setelah kamu lihat pertolonganku, setelah kamu lihat hal yang dahsyat daripadaku, justru kamu meninggalkan aku. Sampai Tuhan menantang mereka dan berkata, apakah kecurangan yang dapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta mula-mula bukan bicara tentang waktu, tapi justru Tuhan tekankan tentang hati. Hati yang apa yang Tuhan mau? Yang pertama, hati yang selalu teringat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Cinta kita akan terus berkobar kepada Tuhan jika apa? Jika kita teringat kasih dan pengorbanan Tuhan. Iya ya, Yesus sudah mati buat saya, Yesus sudah curahkan nyawanya buat saya. Masa sih hanya karena tantangan hidup, masa sih hanya karena tawaran-tawaran duniawi, akhirnya iman saya mulai goyah lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan memiliki kasih yang sempurna buat hidup kita. Dia sudah berkorban, curahkan darah sampai tetes yang penghabisan. Biarlah setiap kita berkata, Tuhan, saya harus hidup benar, saya harus hidup setia, saya harus selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi saya dan Tuhan telah berkorban buat saya. Bu, betul tantangan hidup kadang-kala berat, Pak, betul kadang-kala tekanan dari berbagai pihak ada. Orang-orang muda, betul kadang-kala tawaran-tawaran dunia begitu kuat. Tapi ingat, kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita. Yang kedua, hati seperti apa yang Tuhan inginkan. Hati yang selalu berkobar-kobar untuk melayani. Artinya setelah kita sadar, iya ya, Tuhan telah mengasihi kita, iya ya, Tuhan telah berkorban buat kita,
Lalu kita mulai pikir, Tuhan, dengan apakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya? Tidak mungkin aku bisa membalas kasih Tuhan, kecuali hari demi hari aku serahkan hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Bukan berarti kita semua harus jadi pendeta, tapi setiap kita harus jadi pelita, harus menjadi terang, harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ada. Kita kabarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, hati seperti apa yang Tuhan kehendaki? Hati yang selalu beriman terhadap janji-janji Tuhan. Artinya apa? Kita yakin betul bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Jangan khawatir, di tengah masalah bagaimanapun pegang tetap janji Tuhan. Karena orang yang berjalan dalam janji Tuhan tidak akan goyah. Orang yang cuma melihat keadaan bisa terpengaruh, bisa goyah. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita berkata, saya tahu janji Tuhan tidak akan lalu sebelum segalanya tergenapi. Haleluya. Dan yang keempat, hati seperti apa yang Tuhan kehendaki? Hati yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya dia berkata begini, Tuhan kan sudah begitu baik bagi aku harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat disenangkan? Yang pertama, Tuhan bisa disenangkan jika kita hidup dalam kesucian. Yang kedua, Tuhan disenangkan jika kita terus bergaul dengan firman. Dan yang ketiga, Tuhan akan disenangkan jika hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau hidup kita bersih, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan, dan akhirnya Tuhan mau kita bersama dengan Kristus sampai pada akhirnya memerintah bersama Dia dalam kemuliaannya, untuk bersama-sama berada dalam kerajaan kekal Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, khususnya bagi mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mungkin hari-hari ini cinta mereka terhadap Tuhan mulai dingin, mulai tawar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga cinta yang hangat, cinta mula-mula boleh kembali ada di hati setiap kami, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tetap teringat akan kasih dan pengorbanan Kristus. Kami tetap berkobar-kobar untuk melayani. Kami tetap beriman terhadap janji-janji Tuhan. Dan akhirnya kami terus rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tetap beriman, tetap bersemangat, tetap cinta Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Jangan menyerah, karena kita tahu Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.